Shalom Bu Kurnia dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Saya Fitriani Harefa, Emansipasi Ziliwu, Natania, Nadia, dan juga Rifka Marode akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengaruh Mempelajari Materi Sebelum Kelas Sinkronus pada mata kuliah Apologetika PGSD 2018. Adapun hal yang melatar belakanginya, yaitu pada zaman sekarang ini, pendidikan menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa mendatang. Menurut Bersenjata 1997, pendidikan tentu saja berkaitan erat dengan belajar. Belajar merupakan serangkaian aktivitas yang dialami seseorang melalui interaksinya dengan lingkungan menurut Suwardi 2018. Dalam belajar, kita pun harus melakukan persiapan seperti mempelajari materi sebelum kelas. Nah, persiapan juga dapat mempengaruhi tiga hal, keaktifan siswa, daya tangkap siswa, dan juga nilai. Pada semester 6, mahasiswa PGSD 2018 sedang mempelajari mata kuliah Apologetika. Dosen yang bersangkutan selalu memberikan materi untuk dipelajari sebelum kelas sinkronus berlangsung. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui pengaruh persiapan mempelajari materi sebelum kelas sinkronus terhadap nilai UTS mahasiswa PGSD 2018 dalam mata kuliah Apologetika. Dengan rumusan masalah, apakah dengan melakukan persiapan mempelajari materi sebelum kelas sinkronus, Apologetika dapat mempengaruhi nilai UTS atau ujian tengah semester mahasiswa PGSD 2018. Dan adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah dengan melakukan persiapan mempelajari materi sebelum kelas sinkronus Apologetika dapat mempengaruhi nilai UTS ujian tengah semester mahasiswa PGSD 2018. Selanjutnya, landasan teori. Adapun beberapa teori yang kami ambil, pertama yaitu variabel bebas, yaitu persiapan mempelajari materi sebelum kelas sinkronus, yang berarti aktivitas memahami bahan ajar sebelum dilakukannya konferensi video bersama guru ataupun dosen. Yang kedua, variabel terikat, yaitu nilai UTS mata kuliah Apologetika, yang berarti tes yang dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah yang mempelajari tentang cara memberikan jawaban atas keyakinan yang dipercaya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dan analisis. Menurut Sitomorang 2015, data adalah gabungan dari berbagai informasi yang berupa angka, lambang, ataupun sifat yang didapatkan dari suatu observasi atau pengamatan terhadap suatu objek. Nah, selanjutnya yaitu statistika inferensial. Statistika inferensial adalah statistika yang berkenaan dengan penarikan keseluruhan kesimpulan dari data berdasarkan data yang banyaknya lebih sedikit. Nah, statistika inferensial ini dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan juga statistik non-parametris. Selanjutnya yaitu uji normalitas, yang mana uji normalitas di sini salah satunya adalah uji Lilliefors uji. Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Salah satu uji normalitas ini adalah uji Lilliefors. Uji Lilliefors dilakukan dengan mencari nilai L hitung, yaitu nilai FZI dikurang SZI. Selanjutnya, uji hipotesis dua sampel independen. Non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Statistika non-parametrik digunakan untuk melengkapi metode statistika parametrik, agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih metode statistika yang akan digunakan untuk kegiatan inferensi. Selanjutnya, uji Mann-Whitney merupakan non-parametrik yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam membedakan hasil kinerja kelompok yang terdapat dalam alternatif ke dalam dua kelompok dengan dua alternatif yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis dan pembahasan. Nah, yang pertama itu populasi dan sampel. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh mempelajari materi sebelum kelas sinkronus terhadap nilai UTS mata kuliah Apologetika. Data yang diambil yang pertama, mempelajari atau membaca materi sebelum kelas sinkronus. Yang kedua adalah nilai UTS. Nah, jenis skala yang digunakan yaitu skala internal, dan sampel yang diambil yaitu mahasiswa PGSD angkatan 2018. Teknik sampling yang digunakan yaitu kuesioner. Selanjutnya, jenis dan penyajian data. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tunggal. Data kuantitatif berupa angka. Berikut adalah data nilai UTS mahasiswa dalam mata kuliah Apologetika yang kami sajikan dengan menggunakan tabel. Ini adalah data mahasiswa yang mempelajari materi sebelum kelas sinkronus. Kita bisa sama-sama lihat. Kemudian, data mahasiswa yang mempelajari materi sebelum kelas sinkronus, adapun nilai UTS-nya adalah sebagai berikut, dengan min atau rata-ratanya 77,95,
mediannya 78,8, dan modusnya 80 sebanyak 3 kali, dan 85 sebanyak 3 kali. Kemudian ada data mahasiswa yang tidak mempelajari materi sebelum kelas sinkronus. Berikut adalah tabelnya. Kemudian data nilai UTS mahasiswanya adalah sebagai berikut. Dengan min 79,92, mediannya 83, modusnya 85 sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya kita bisa melihat diagram batang mahasiswa yang mempelajari materi sebelum kelas sinkronus. Kemudian, diagram batang mahasiswa yang tidak mempelajari materi sebelum kelas sinkronus. Selanjutnya kita masuk ke dalam hipotesis, di mana H0 μ1 sama dengan μ2, di mana nilai UTS Apologetika mahasiswa PGSD 2018 yang membaca materi sebelum kelas sinkronus tidak terdapat perbedaan dengan mahasiswa yang tidak membaca materi sebelum kelas sinkronus. H1-nya adalah μ1 akan lebih besar daripada μ2, di mana nilai UTS Apologetika mahasiswa PGSD 2018 yang membaca materi sebelum kelas akan lebih besar daripada yang tidak membaca materi sebelum kelas. Selanjutnya kita akan masuk kepada uji prasyarat atau uji normalitas. Yang kita ambil pertama adalah data dari mahasiswa yang mempelajari. Di mana yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis yang kami rumuskan adalah H0 adalah data yang berdistribusi normal, sedangkan H1 adalah data yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah menyusun data. Data itu harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga adalah menentukan nilai LO, di mana nilai LO yang kami dapatkan adalah 1,59. Langkah yang keempat adalah menentukan kriteria pengujian hipotesis, di mana H0 ditolak jika LO lebih besar daripada L tabel, dan H0 diterima jika LO lebih kecil daripada L tabel. Di mana L tabel yang kami dapatkan adalah 0,140 dan LO adalah 1,59. Terlihat bahwa LO lebih besar daripada L tabel, sehingga H0 ditolak. Kesimpulan yang didapatkan dari data tersebut adalah sampel ini berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kita masuk selanjutnya kepada data yang tidak mempelajari. Langkah 1 dan kedua masih sama, kita lanjutkan kepada langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai LO. LO yang kami dapatkan dari data tersebut adalah 3,56. Dan langkah yang keempat menentukan kriteria masih sama dengan pengujian hipotesis, yaitu H0 ditolak jika LO lebih besar daripada L tabel, dan H0 diterima jika LO lebih kecil daripada L tabel. L tabel yang kami dapatkan dari data tersebut adalah 0,190 dan LO-nya adalah 3,56. Terlihat bahwa LO masih lebih besar daripada L tabel sehingga H0 pun ditolak. Kesimpulan yang kami dapatkan dari data tersebut juga adalah sampel ini berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Karena data yang tidak berdistribusi normal, kami akan mengujinya menggunakan uji hipotesis, yaitu non-parametrik. Selanjutnya, di mana uji Mann-Whitney, yaitu langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis yang kami rumuskan adalah H0, di mana mahasiswa yang belajar sama dengan mahasiswa yang tidak belajar. H1-nya adalah mahasiswa yang belajar tidak sama dengan mahasiswa yang tidak belajar. Yang kedua adalah membuat peringkat data, di mana di uji hipotesis tersebut harus ada peringkat data, diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang ketiga adalah kedua sampel dipisahkan. Setelah melewati langkah kedua, sampel ini juga dipisahkan di langkah ketiga menurut dengan peringkat yang sudah ditentukan dari langkah kedua. Langkah keempat adalah menghitung nilai U dan menentukan nilai U yang akan diuji. Nah, nilai U yang kami dapatkan dari data mahasiswa yang mempelajari adalah 478, sedangkan untuk data mahasiswa yang tidak mempelajari adalah 317,5. Selanjutnya, langkah yang kelima, mencari kriteria pengujian hipotesis. Terlihat bahwa sampel yang digunakan peneliti saat ini adalah lebih dari 20, sehingga uji hipotesis yang dilakukan tidak bisa melalui tabel U, tetapi melalui tabel Z, dan nilai U yang digunakan adalah nilai U yang terkecil. Terlihat bahwa H0 dapat diterima jika Z hitung itu lebih besar daripada Z tabel, dan H0 akan ditolak jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, di mana Z yang kami dapatkan adalah minus 1,29. Selanjutnya, langkah ke-6 adalah mengambil keputusan dan kesimpulan, di mana nilai kritisnya adalah 5% untuk pengujian dua sisi, di mana nilai kritis Z yang didapatkan adalah 1,96. Z hitung terlihat lebih kecil daripada Z tabel, yaitu minus 1,29 lebih kecil daripada 1,96. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Kesimpulan yang kami ambil yaitu mempelajari materi sebelum pembelajaran sinkronus berlangsung akan mempengaruhi nilai UTS Apologetika.
normalitas dan mendapatkan hasil bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga kami melakukan uji yang kedua, yaitu uji hipotesis non-parametrik Mann-Whitney U-test, dan mendapatkan hasil bahwa mempelajari materi sebelum kelas sinkronus apologetika dapat mempengaruhi nilai UTS atau ujian tengah semester mahasiswa PGC 2018. Kemudian saran, kami menyarankan untuk peneliti selanjutnya, peneliti harus memastikan bahwa jumlah data dari sampel atau populasi sudah sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat melakukan penelitian. Selain itu, pastikan juga peneliti sudah memahami uji statistik yang akan dilakukan sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar dan dengan perhitungan data yang tepat. Demikian presentasi makalah kami. Kami ucapkan terima kasih.